Salam sejahtera saya ucapkan untuk kita semua, untuk pemirsa yang menyaksikan video ini. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh metode hidrolisis asam dan basa untuk sintesis selulosa menjadi asam oksalat dari kulit buah durian. Dalam bahasa Latinnya Durio gibetinus murai. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing satu saya, yaitu Ibu Binadia Pontianti, SSI Eng. Untuk dosen pembimbing dua saya, Bu Tri Rezeki, SSI MSC. Dan untuk dosen yang menguji saya, itu Bu Eva Pramuni Oktaviani, SSTMN. Dan untuk dosen penguji dua saya, Bu Rinjani Rati Kasiwi, STMT. Yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini, yang pertama saya melihat potensi untuk asam oksalat secara umum di bidang industri sangat dibutuhkan karena asam oksalat sendiri digunakan secara luas untuk penetral atau zat pengasam, untuk membuat bahan seluloid dan rayon, bahan peledak, pemurni gliserol, pembuat zat warna, dan untuk keperluan laboratorium lainnya. Untuk data import asam oksalat sendiri di Indonesia dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan. Ini saya dapat sumber dari BPS tahun 2014. Kemudian asam oksalat sendiri bisa kita peroleh dari bahan alam, yaitu biomasa. Untuk kulit durian sendiri, saya memilih kulit durian karena melihat kandungan dari kulit buah durian sendiri, yaitu selulosa 60,45%, hemiselulosa 13,09%, lignin 15,45%, serat kayu 1,1%. Jadi di sini yang digunakan untuk membuat asam oksalat sendiri yaitu bahan selulosanya. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yang menjadi rumusan masalah saya yaitu bagaimana pengaruh metode hidrolisis secara asam maupun hidrolisis secara basa terhadap asam oksalat dari kulit buah durian dan karakterisasi asam oksalat berdasarkan FTR. Tujuan penelitian saya untuk mengetahui perbedaan pengaruh metode hidrolisis secara asam maupun basa, dilihat dari persen yield asam oksalat dan karakterisasi asam oksalat berdasarkan FTR. Untuk manfaat penelitian saya, yang pertama itu untuk meningkatkan nilai tambah dari kulit buah durian sendiri. Yang seperti kita ketahui, kulit durian di Indonesia tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, untuk yang kedua, sebagai pengetahuan pembanding antara metode hidrolisis asam dengan hidrolisis basa dilihat dari persen yield dan hasil analisis FTR. Untuk yang ketiga ya tentunya memberi informasi mengenai pengolahan berkelanjutan kulit buah durian sendiri. Untuk tinjauan pustakanya sendiri
terdapat 3 poin. Yang pertama, potensi kulit buah durian. Nah, di sini kulit buah durian sendiri selain digunakan selulosanya, kulit buah durian ini sangat berpotensi terbaruannya di berbagai aspek, seperti aspek riset dan teknologi. Adapun digunakan dalam berbagai bidang seperti medis dan industri. Salah satu contohnya dari penelitian yang dilakukan oleh Made dan kawan-kawan tahun 2019 dengan judul potensi antibakteri limbah kulit durian terhadap Propionibacterium acnes, penyebab jerawat. Dalam penelitiannya menggunakan metode sumur difusi dan uji fitokimia dengan pelarut yang digunakan metanol, etanol, dan etil asetat, dan hasil analisis dengan analisis of variance atau ANOVA. Nah, untuk poin yang kedua, sintesis asam oksalat dari biomasa hidrolisis basah ini saya ambil penelitian dari Iriani dan kawan-kawan tahun 2015 menggunakan bahan baku alang-alang dengan selulosa alang-alangnya 44,8%. Dia menggunakan pelarut NaOH dan didapat ya 44,39%. Saya hanya menampilkan penelitian Iriani ini dikarenakan yield yang dihasilkan dari alang-alang ataupun untuk membuat asam oksalat ini lebih tinggi dari penelitian lainnya. Kemudian untuk sebagai pembanding sintesis asam oksalat dari biomasa hidrolisis asam, saya ambil penelitian dari Febrianti dan kawan-kawan tahun 2016. Bahan baku yang digunakan yaitu tandan kosong kelapa sawit dengan selulosa 46,5%. Larut yang dia gunakan NaOH dan ANO3. Untuk yieldnya sendiri, di sini dia mendapatkan yield lebih kecil dari Iriani tadi, 5,22% untuk pelarut yang sama. Namun pada pelarut asam yang dia gunakan lebih tinggi, yaitu 79,58%. Untuk metodologi penelitian sendiri, di sini proses pembuatan asam oksalat. Pertama-tama saya melakukan preparasi bahan, di mana kulit buah durian ini saya rendam. Rendaman ini dilakukan selama 24 jam. Dan selanjutnya setelah 24 jam dihancurkan, yaitu menggunakan hammer mill. Setelah melakukan penghancuran dan pengeringan ini menggunakan panas matahari selama 3 hari. Bisa juga dimasukkan ke desikator setelah pengeringan, kemudian diayak 10 mes dan ditimbang untuk proses selanjutnya. Untuk alatnya sendiri saya menggunakan labu leher 3, mantel, kondensor, oven, termometer. Untuk bahan yang saya gunakan ada NaOH, yaitu natrium dioksida, ada asam nitrat, asam sulfat, kalsium klorida, dan aquades.
Selanjutnya, proses pembuatan asam oksalat sendiri. Asam oksalat sendiri, tahap pertamanya dilakukan hidrolisis, di mana hidrolisis ini menggunakan pelarut basah, yaitu natrium hidroksida. Kulit buah durian yang kering tadi, yang sudah halus, masukkan ke labu leher 3, kemudian ditambahkan 250 ml natrium hidroksida dengan konsentrasi 4 molar. Dipanaskan dengan mantel pemanas atau heat mantle dengan suhu 90 derajat Celcius selama 60 menit. Kemudian didinginkan 10 menit, disaring, dan cuci filtratnya sampai total 400 ml. Nanti filtrat ini ditambahkan CaCl 2 atau biasa disebut kalsium klorida 10%. Setelah itu didapatlah filtrat kalsium oksalat dan ditambahkan dengan H2SO4 atau disebut dengan asam sulfat 4 molar sebanyak 100 ml. Untuk proses selanjutnya dipanaskan dengan mantel pemanas 70 derajat Celcius dan didiamkan dan endapan disaring. Nah, untuk filtratnya sendiri itu berupa asam oksalat, nanti kita lakukan kristalisasi. Kristalisasinya sendiri dilakukan dengan pendinginan selama 24 jam pada suhu kamar dan diperoleh kristal asam oksalat. Untuk proses pembuatan asam oksalat, hidrolisis menggunakan pelarut asam atau pelarut asam nitrat. Tidak jauh beda dengan proses hidrolisis menggunakan natrium hidroksida tadi, di mana kulit buah durian yang digunakan itu sebanyak 25 gram. Kulit buah durian tersebut dimasukkan ke labu leher 3, tambahkan 250 ml asam nitrat dengan konsentrasi 4 molar, dipanaskan dengan mantel pemanas dengan suhu 90 derajat Celcius selama 60 menit. Jadi didinginkan 10 menit, kemudian disaring dan cuci endapan dengan Aquades 80 derajat Celcius. Nah, yang membedakannya di sini di proses pengendapan dan pengasaman, di mana saat penambahan kalsium klorida 10%, larutan didiamkan selama 12 jam, kemudian ditambahkan asam sulfat 4 molar banyak 100 ml dan dicuci endapan dengan Aquades 80 derajat Celcius. Selanjutnya didiamkan dan endapan disaring. Filtrat asam oksalat ini lakukan kristalisasi sama seperti proses pertama selama 24 jam. Hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan sendiri ada beberapa poin yang akan saya paparkan. Yang pertama, preparasi bahan baku.
Terus yang kedua itu proses hidrolisisnya. Ketiga, perbandingan yield asam oksalat sintesis menggunakan pelarut basah dengan pelarut asam. Untuk yang keempatnya, untuk poin keempat, karakteristik hasil analisis Fourier transform infrared atau FTR. Preparasi bahan baku. Ini kulit durian yang sudah bersih ini ditunjukkan pada gambar sebelah kiri saya ini. Kemudian kulit buah duriannya direndam selama 24 jam. Di sini proses pencacahan. Bisa juga proses ini dihilangkan dan dilakukan pemotongan. Pencacahan ini dilakukan tidak harus sehalus ini. Kemudian nanti kulit buah duriannya dijemur selama 3 hari terik matahari. Saya di terik sinar matahari. Untuk proses hidrolisisnya sendiri, di sini untuk hidrolisis secara asam dilakukan dengan pelarut asam nitrat. Terus untuk hasilnya sendiri, hasil hidrolisisnya dapat dilihat di gambar ini, gambar 5.9. Kemudian hidrolisis secara basah dengan pelarut natrium hidroksida, bisa dilihat di gambar 5.3. Kita lihat perbandingan hasil hidrolisisnya sendiri aja berbeda. Proses hidrolisis secara basah dengan pelarut natrium hidroksida. Di sini filtrat yang ditunjukkan gambar ini ditambahkan dengan kali klorida sehingga peroleh kalsium oksalat yang ditunjukkan gambar 5.4. Dan nanti di sini terdapat natrium klorida juga. Maka dari itu proses selanjutnya disaring sehingga didapatlah filtrat dan padatan ataupun endapan. Nah, ini adalah endapan dari kalsium oksalat. Filtratnya berupa natrium klorida. Endapan ini kita buang. Yang kita proses selanjutnya yaitu endapan kalsium oksalat. Mengapa kalsium oksalat tidak larut dalam proses ini? Karena ketetapan keseimbangannya sebesar 1,96 kali 10 pangkat minus 8. Ini saya peroleh data dari Febrianti dan kawan-kawan tahun 2016. Selanjutnya untuk proses tahap pengasaman.
pengasaman sendiri, endapan kalsium oksalat ini dapat tadi ditambahkan dengan asam sulfat sehingga diperoleh seperti pada gambar 5.6 ini. Pada gambar 5.6 ini terdapat asam sulfat, maksud saya asam oksalat dan kalsium sulfat. Referensi yang saya gunakan yaitu Febriati dan kawan-kawan tahun 2016. Di sini untuk asam oksalat sendiri memiliki ketetapan kesetimbangan lebih rendah dari kalsium oksalat tadi, sehingga bentuknya cair. Maka nantinya asam oksalat ini akan disaring, dipisahkan dari kalsium sulfatnya. Filtrat yang didapat berupa asam oksalat, kalsium sulfatnya berupa endapan putih ini. Nah, ini penampakan dari pemisahan tadi dilakukan menggunakan kertas saring. Ini adalah kalsium sulfatnya kepadatan, dan ini adalah filtrat asam oksalat yang nantinya akan kita kristalisasi selama 24 jam atau 1 hari. Setelah 1 hari diperolehlah kristal asam oksalat seperti gambar 5.8 ini. Selanjutnya untuk hidrolisis secara asam dengan pelarut asam nitrat atau HNO3 dapat kita lihat pada gambar ini. Filtrat nantinya tambahkan dengan kalsium klorida sehingga memperoleh seperti pada gambar ini, di mana di dalamnya terdapat kalsium oksalat dan HCl, asam klorida. Untuk kalsium oksalat sendiri akan bereaksi dengan asam sulfat, di mana nantinya berupa padatan putih ini, dan terdapat juga di sini filtrat. Filtrat ini adalah merupakan asam sulfat, maksud saya asam oksalatnya sendiri. Untuk padatan ini adalah kalsium sulfat
pada proses kristalisasinya sendiri berbeda dari proses hidrolisis secara basal tadi. Kita bisa lihat sendiri hasil kristal asam oksalatnya pada gambar 5.11 ini. Ini sebelum disaring dan ini sudah disaring. Untuk perbandingan yield asam oksalat sintesis menggunakan pelarut basa natrium hidroksida dengan pelarut asam nitrat dapat dilihat dari tabel berikut ini, di mana massa asam oksalat yang diperoleh menggunakan pelarut basa natrium hidroksida sebanyak 0,001 gram dengan yield 0,004%, lebih kecil daripada hasil kristal asam oksalat menggunakan pelarut asam nitrat, yaitu dengan massa asam oksalatnya 0,5 gram, kemudian yield yang didapat 2%. Yieldnya sendiri diperoleh dari perhitungan massa asam oksalat dibagi massa bahan kulit buah durian, kemudian nanti dikalikan 100%. Perbandingan yield asam oksalat sintesis menggunakan pelarut basa dengan pelarut asam NO3. Perbandingan yield di sini diketahui ataupun disebabkan karena proses pada hidrolisisnya yang berbeda, di mana pada sintesis lolosa menjadi asam oksalat proses hidrolisis menggunakan pelarut natrium hidroksida ini dia melakukan delignifikasi, sedangkan untuk sintesis lolosa menjadi asam oksalat proses hidrolisis menggunakan pelarut natrium, nah maksud saya di sini asam nitrat dia menggunakan proses oksidasi. Kita lihat perbedaan dari proses delignifikasi dan oksidasi. Nah, untuk proses delignifikasi sendiri dapat dilihat dari gambar 5.12 ini, di mana terjadi reaksi lignin dengan gugus hidroksil. Ya, kita lihat sendiri ini terus ini menyerang OH amin, hingga bentuklah lignin dan air ini. Sebenarnya proses delignifikasi sendiri merupakan proses perusakan lignin. Namun pada kenyataannya dia bisa melarutkan lignin
pada gambar 5.13 ini, lignin sebagai pembatas di sini dan selulosa di dalamnya berwarna hitam ini yang dibungkus dengan hemiselulosa juga terdapat di dalam. Nah, di sini fungsi hidrolisis dengan pelarut natrium hidroksida ini, dia merusak jaringan ligninnya seperti ini, sehingga ligninnya ada yang larut dan ada yang tidak larut. Adapun lignin yang larut sebanyak 10%. Jadi sisanya tidak larut. Sisanya dalam bentuk padatan. Selanjutnya, untuk sintesis selulosa menjadi asam folat, proses hidrolisis menggunakan pelarut asam nitrat. Di sini saya tulis ya. Saya di sini asam nitrat. Terjadi proses oksidasi di mana selulosa dioksidasikan dengan asam sehingga menjadi polisakarida. Jika hal ini terus terjadi, maka nantinya selulosa ini akan teroksidasi menjadi glukosa. Yang ditunjukkan pada gambar 5.14 ini. Untuk selanjutnya, karakterisasi atau karakteristik hasil analisis Fourier transform infrared atau FTIR. Di sini bisa kita lihat pada gambar 5.15 ini adalah grafik hasil analisis FTIR asam folat standarnya. Dan untuk gambar 5.16 ini grafik hasil analisis FTIR folat sintesis menggunakan pelarut natrium hidroksida. Selanjutnya, karakteristik hasil analisis FTIR ini bandingan hasil analisis FTIR asam folat standar dengan asam folat hasil sintesis menggunakan pelarut asam nitrat. Di sini saya akan membahas perbandingan karakteristik hasil analisis FTIR yang menggunakan asam folat standar, kemudian asam folat sampel sintesis pelarut asam dan pelarut basa. Di mana yang sangat membedakannya di sini yaitu di gugus fungsi OH. Pada gugus fungsi OH sendiri kita bisa lihat grafik untuk yang pembanding analisis FTIR asam folat standar dengan grafik analisis FTIR asam folat sintesis menggunakan pelarut natrium hidroksida ini, di mana gugus fungsi OH-nya
pada standar melebar. Ini kita bisa lihat di sini, tunjukkan ini. Kemudian untuk salat sintesis sendiri melebar juga, namun pada puncaknya menyempit. Nah, untuk analisis FTR selanjutnya yang menggunakan pelarut asam nitrat dibandingkan dengan asam oksalat standar, ini lebih menyempit di puncaknya, namun nilainya lebih tinggi daripada ataupun di atas gugus fungsi asam oksalat standar. Yang lebih tinggi ini adalah panjang gelombangnya, di mana panjang gelombang untuk asam oksalat sintesis menggunakan pelarut asam nitrat ini sebesar 3447,96 per cm. Nah, untuk yang standar ini sendiri 3422,06 per cm. Untuk kesimpulannya sendiri di sini, kesimpulan dan sarannya, ya kristal asam oksalat sintesis selulosa kulit buah durian dengan hidrolisis asam nitrat sebanyak 2% lebih tinggi daripada hidrolisis menggunakan basa, yaitu natrium hidroksida sebanyak 0,04%. Untuk hasil karakteristik FTR-nya, serapan kuat dan tajam yang ditunjukkan oleh kristal asam oksalat dari kulit buah durian menggunakan metode hidrolisis selulosa menggunakan pelarut natrium hidroksida memiliki bilangan gelombang spektrum FTR 3404,89 per cm yang mendekati analisis FTR kristal asam oksalat standar dengan gugus hidroksil OH. Dikarakterisasi pada serapan kuat, tajam, dan dengan melebar. Jadi tegangannya melebar pada 3422,06 cm per cm. Untuk analisis FTR kristal asam oksalat dengan metode hidrolisis pelarut asam nitrat menunjukkan vibrasi regangan OH lebih kecil atau menyempit pada panjang gelombang 3444,96 per cm. Nah, untuk sarannya sendiri di sini perlu kita perhatikan untuk pengontrolan suhu sangat dibutuhkan, karena kan proses hidrolisis yang terjadi sangat rentan terhadap pengaruh suhu dari luar. Dan untuk yang keduanya itu tambahan pengaduk dalam hidrolisis juga diperlukan. Jadi fungsinya di sini untuk memperbesar frekuensi tumbukan dan nilai konstan reaksi semakin besar. Untuk daftar pustakanya sendiri dapat dilihat di sini. Ada banyak daftar pustaka yang saya ambil sebagai referensi untuk menulis laporan ini. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya maaf dan terima kasih.